Bab 2206. Tang Zichen dan Tang Huan segera tiba di rumah Hua Ming. Berhenti. Beberapa penjaga dari gerbang rumah Hua Ming tiba-tiba bergegas keluar. Tang Zichen tersenyum acuh tak acuh. Saya di sini untuk menemukan kakek King Tian saya. Bagaimana kakek King Tian saya sekarang? King Tian, kamu adalah cucu Zhou Mi yang dikenali King Tian, kan? Salah satu lelaki tua itu sibuk bertanya. Ya, kamu sebaiknya pergi. Aku datang menemui kakekku. Mengapa kamu membiarkanku pergi? Bukankah dia sedang bertugas di sini? Cucu hebat King Tian, dia sudah lama meninggalkan Hua Mingfu, dan jika kamu tidak menyebutkannya, aku tidak akan memikirkannya untuk sementara waktu. Hilang. Ya, King Tian meninggalkan rumah nama Cina ratusan ribu tahun yang lalu. Mengapa? Ceritanya panjang, jadi jangan bicarakan itu. Aku ingin tahu, bisakah kamu memberitahuku? Apakah seseorang menggertak kakek King Tian? Penjaga gerbang saling memandang sejenak dan salah satu dari mereka menghela nafas. Baiklah, sejujurnya kakek King Tianmu sudah mati. Apakah kamu bercanda? Tang Zichen terkejut. Ratusan ribu tahun yang lalu, kakek King Tianmu menyinggung tuan muda rumah Hua Ming karena alasan yang tidak diketahui, dan tuan muda itu menyuruh seseorang membunuh kakekmu tepat di depan gerbang ini. Kita semua melihatnya. Betulkah? Aduh cicit, saya tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, karena takut Anda akan mendapat masalah dengan tuan muda Hua Mingfu itu. Lagi pula, kita semua bekerja untuk Hua Mingfu, kita harus berada di pihak Hua Mingfu. Cucu hebat, pergilah. Hua Ming Mansion bukanlah sesuatu yang bisa kamu sakiti. Kami tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi kami juga takut kamu akan pergi kepadanya dan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Ya, cicit, puluhan ribu tahun yang lalu cucu King Tian lainnya, bernama King Si, juga datang ke sini untuk mencarinya. Aoshi. Ya, Aoshi, dia telah melangkah ke Celestial Immortal. Dia melihat bahwa King Tian sudah lama tidak kembali dan datang ke sini untuk mencarinya, tapi kami tidak mengatakan yang sebenarnya. Setelah itu, King Si pergi, tapi tentu saja, saya tidak tahu apakah dia mengetahui tentang King Tian melalui cara lain. Di mana dia sekarang, Aoshi? Saya tidak tahu tentang itu. Tang Zichen bertanya dengan marah, katakan padaku, kakek King Tianku, tuan muda mana yang dibunuh oleh rumah Hua Ming? Karena apa? Maaf, kami tidak akan memberitahumu. Katakan atau jangan katakan, teriak Tang Zichen. Cucu laki-laki, ini bisa jadi rumah Hua Ming, jangan membuat masalah di sini, atau itu benar-benar tidak ada gunanya bagimu. Kami hanya petugas kebersihan. Rumah Hua Ming masih memiliki banyak orang kuat di dalamnya, mereka akan keluar pada tanda pertama masalah. Jika kamu tidak memberitahuku hari ini bagaimana kakek King Tianku benar-benar meninggal, aku tidak akan pernah berhenti. Cucu hebat. Tang Zichen segera mengeluarkan 1000 koin abadi dan berkata, jika Anda memberitahu saya, 1000 koin abadi ini akan menjadi miliknya. Kamu, mengapa kamu memiliki begitu banyak koin abadi? Semua penjaga gerbang itu terkejut. Kali ini, tidak ada yang mengatakan apa-apa, dan mata mereka menatap lurus ke arah koin abadi Tang Zichen. Benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Jika saya tidak mengatakannya, saya yakin saya dapat mengetahuinya melalui cara lain, tetapi kalian kehilangan kesempatan bagus untuk menghasilkan uang. Anda hanya mendapatkan 1 koin abadi dalam 10.000 tahun, aku sekarang, 1000 koin abadi di depanmu. Penjaga gerbang itu menggigit dan berkata, semuanya, silakan, skenario terburuk adalah meninggalkan rumah Hua Ming, itu layak untuk 1000 koin abadi. Baiklah, kalau begitu kita akan membaginya sama rata, baiklah. Jadi, para penjaga gerbang itu dengan tegas disuap oleh uang itu. Katakan, bagaimana kakek King Tianku mati? Salah satu penjaga berkata, ratusan ribu tahun yang lalu ada suatu masa ketika tuan muda Hua Mingzi dari rumah Hua Ming melewati gerbang ini, dan pada saat itu, King Tian sedang bertugas, dan King Tian adalah seorang agak lambat, jadi dia tidak membuka gerbang tepat waktu.
Lebih tajam, dia yang akan terjadi pada kita. Begitulah cara kakek saya meninggal. Tang Zichen kesal, kematian ini sangat tidak berharga, seolah sesederhana semut yang dihancurkan sampai mati. Cucu hebat, jangan impulsif Hua Mingzi bukanlah sesuatu yang bisa kamu sakiti Tang Zichen bertanya, dari mana asal Hua Mingzi? Kami tidak begitu yakin dengan asal-usulnya, tetapi bagaimanapun juga tidak seperti siapapun yang dapat menyinggung bahkan seekor anjing dari Hua Mingzi. Kekuatan seperti apa Hua Mingzi itu? Tanya Don Zichen. Itu adalah dewa surgawi. Tatapan Tang Zichen dingin, membunuh. Tang Zichen bertanya, di mana Hua Mingzi sekarang? Seharusnya di rumah, tapi Hua Mingzi akan keluar hampir setiap beberapa dekade untuk menemukan seorang gadis di Tianle Fang. Oke, berapa banyak waktu yang tersisa sebelum dia keluar? Hua Mingzi belum keluar selama beberapa dekade, dan jika kamu menghitung hari, sudah hampir waktunya untuk keluar ke Tianle Fang. Cucu hebat, apa yang kamu lakukan menanyakan pertanyaan sedetail itu? Dalam satu kata, Tang Zichen berkata, bunuh. Cucu hebat, ini tidak bisa dilakukan. Tang Zichen melemparkan 1000 koin abadi ke penjaga gerbang ini dan berkata, terima kasih banyak tentang kejadian hari ini, saya harap Anda tidak mengungkapkan apapun atau Anda akan dibunuh. Jangan khawatir, tapi kamu. Aku tidak perlu kalian khawatir, aku pergi dulu. Tang Zichen dan Tang Huan langsung pergi. Tang Huan menasihati, suamiku, selamatkan kesedihanmu. Jangan khawatir, aku tidak selemah itu, aku hanya merasa sangat tidak bahagia. Ikan dan daging yang lemah, begitulah biasanya, di mata rumah Huaming, kakekmu King Tian hanyalah anjing penjaga, kamu bisa membunuhnya jika kamu mau. Tang Zichen mengamuk, Hua Mingzi, aku akan menggunakan hidupnya untuk menghibur arwah kakek King Tian di surga. Apa yang ingin kamu lakukan? Pergi ke Tianle Fang. Tianle Fang adalah kesempatan untuk melakukannya. Hua Mingzi itu, dia harus selalu diikuti oleh Dao Immortal yang kuat. Aku tahu, jadi aku perlu memikirkan cara untuk membunuh Hua Mingzi. Pada saat ini, di sebuah ruangan tertentu di sebuah penginapan di seberang Tianle Fang, seorang pria sedang menatap ke arah Tianle Fang. Pria ini mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, Hua Mingzi, aku ingin kamu mati. Pria ini, tidak lain adalah kakak laki-laki Tang Zichen, King Si. Setelah puluhan ribu tahun mengintai, King Si secara alami menemukan siapa yang telah membunuh kakeknya, dan seperti Tang Zichen, dia siap untuk menyerang Tianle Fang. Pada saat ini, tatapan King Si menganga, dan di pintu masuk Tianle Fang, dia melihat sosok seorang kenalan. Itu Brother Zhou Mi, mengapa dia ada di sini, bukankah dia ada di Akademi Abadi? Saat ini, Tang Zichen sedang berdiri di gerbang Tianle Fang. Tang Huan berkata, apakah kamu perlu masuk dan melihat-lihat? Tentu saja. Aku perlu tahu untuk siapa Hua Mingzi biasanya datang ke Tianle Fang. Tapi kamu, jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan reruntuhan di sini, jadi tunggu aku di sekitar sini dan aku akan masuk sebentar. Bagus. Tidak lama setelah Tang Zichen memasuki Tianle Fang, King Si berjalan tidak jauh. Zhou Mi, teriak King Si, tetapi Tang Zichen sudah memasuki Tianle Fang. Tang Huan sibuk berbalik dan bertanya dengan bingung, apakah kamu kenal suamiku? King Si juga memandang Tang Huan dan mengerutkan kening, saudaraku ini benar-benar keras kepala, begitu banyak istri di rumah menunggunya tapi dia baik, dia menemukan kecocokan lain di Akademi Keabadian. Tang Huan berkata, aku istrinya, bolehkah aku bertanya padamu? Nama saya King Si, dan Zhou Mi adalah saudara yang saya temui di benua Feiyan atas. Kamu saudara King Si? Tang Huan terkejut. Kamu kenal aku? Tang Huan mengangguk dengan sibuk, aku sering mendengar suamiku membicarakanmu, tetapi apakah kamu benar-benar seorang lapis lazuli? King Si terdiam dan berkata, aku tidak tahu untuk apa Brother Zhou Mi memasuki Tianle Fang.
Ini, suamimu sedang menyelidiki masalah kakek King Tian. Kakekku. Mata King Tian memerah dan dia menggertakkan giginya. Jadi, saudara Zhou Mi juga ada di sini demi kakekku. Sayang sekali aku menjadi saudara baginya. Aku juga akan masuk dan mengambil lihat. Kakak Kingxi, lebih baik kita menunggu di sini. Bagaimana jika terlalu banyak orang untuk memperingatkan ular-ular itu? Baik. Segera setelah Tang Zichen memasuki Tian Lefang, ada banyak wanita yang datang ke arah Tang Zichen. Para wanita di sini semuanya tampan, dan, yang mengejutkan, mereka semua adalah dewa bumi atau bahkan dewa atas. Tang Zichen agak tidak bisa dipercaya, para wanita dewa bumi dan dewa atas benar-benar datang ke sini untuk menjual astaga, sungguh merusak tiga pandangan Tang Zichen, mereka abadi. Halo Immortal Atas, apakah Anda membutuhkan saya untuk menemani Anda? Seorang wanita Earth Immortal datang, dengan sosok dan postur tubuh yang sangat bagus. Tang Zichen berpikir sendiri, jika dia ingin menyelidiki masalah Hua Mingzi, dia pasti harus menghubungi seseorang di sini. Tang Zichen mengangguk dan berkata, ya, berapa biayanya? 1 koin peri pada satu waktu, atau 2 koin peri untuk 1 malam, kata wanita bumi abadi. Tang Zichen mengerutkan kening, 1 koin abadi mengkhianati kepribadiannya. Bagus. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Tamu, ikuti aku. Tang Zichen mengikuti wanita itu ke sebuah ruangan. Tamu, apakah kamu perlu aku mandi dulu? Tetap saja, kamu sedang terburu-buru, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sebutkan saja ide yang kamu miliki, aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaanmu, selama tamu itu bersenang-senang, dan masih mencariku lain kali kamu kembali. 1 koin peri pada satu waktu, mengkhianati dirimu dengan sangat murah peri, apakah kamu benar-benar memperlakukan dirimu seperti ini? Wanita itu tidak keberatan. Tang Zichen mengatakan itu dan tersenyum, sepertinya aku telah menemukan harta karun, tamunya pasti sangat kaya, kalau tidak dia tidak akan mengatakan harga serendah itu. Bukan begitu. Tamu, koin surgawi berapa banyak orang, 10.000 tahun mungkin tidak dapat memperoleh koin surgawi, sementara kita, begitu kita berbaring, kita punya. Tang Zichen ingin tertawa, deskripsinya sangat bagus, hanya satu kebohongan. Wanita itu berkata, tamu, mengapa kamu acuh tak acuh, lakukanlah. Sejujurnya, saya dan berharap Anda melakukannya dengan cepat, lagi pula, saya juga harus berbisnis hanya sekali setiap 10 tahun. Bisnis sekali setiap 10 tahun atau lebih. Tidak mungkin. Tang Zichen mendapat kesan bahwa orang-orang ini harus menjemput banyak pelanggan setiap hari. Tentu saja, Anda pikir ada pelanggan setiap hari, jika begitu mudah menghasilkan uang, saya sudah menjadi orang kaya. Biasanya butuh lebih dari 10 tahun untuk menunggu untuk mendapatkan tamu sekali. Jadi, tamu, jangan ditahan bau yang tertinggal di tubuhku oleh tamu terakhir sudah lama hilang, tubuhku sangat bersih. Tang Zichen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, aku akan memberimu 5 koin abadi, beritahu aku pesan. Oke, katakan. Saya ingin bertanya, apakah Anda mengenal Hua Mingzi? Hua Mingzi, tentu saja, dia pengunjung tetap saya di sini, dia datang ke sini setiap 20 atau 30 tahun sekali, dan dia sangat murah hati, dia menghabiskan setidaknya 3 atau 4 koin sian setiap kali dia datang, tapi sayangnya, bukan giliranku untuk perbuatan baik seperti itu. Siapa gadis yang sering dicari Hua Mingzi ke sini? Tang Zichen bertanya. Ini Wan Hong. Yang mana Wan Hong? Dia dianggap sebagai wanita dengan sosok terbaik di sini, tidak hanya Hua Mingzi tetapi juga banyak pria lain di klub utara datang untuk mencarinya. Wan Hong mungkin memiliki pelanggan yang datang kepadanya setiap 1 atau 2 tahun. Dia melakukan bisnis ini selama lebih dari 10 juta tahun sekarang, dia juga seorang multi-jutawan. Bisnis. Atau menurutmu apa itu? Baiklah, ini 5 koin abadi, simpanlah. Tang Zichen menyerahkan 5 koin abadi kepada wanita itu.
Hei, kamu orang yang sangat aneh, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk memberiku begitu banyak koin abadi. Tang Zichen berkata, sebaiknya kamu tidak pernah mengungkapkan masalah ini. Mengapa? Tidak mengapa, baiklah, aku akan pergi mencari Nona Wan Hong. Tang Zichen menemukan Wan Hong, benar-benar seorang wanita dengan postur yang bahkan lebih cantik, tubuh yang bahkan lebih baik, dan penampilan yang tampak terlatih, memberi orang keinginan yang sangat kuat untuk ditaklukkan pada pandangan pertama. Halo tamu, kamu yang ingin melihatku. Temui Nona Wan Hong. Sama-sama, saya menagih lebih mahal setidaknya 2 koin sian sekali. Tentu saja, jika tamu memberi lebih banyak koin sian, layanan saya akan lebih baik Tang Zichen berkata, mahal sekali. Kamu akan datang menemuiku, tentu saja kamu pernah mendengar namaku, aku hanya bisa mengatakan bahwa itu bernilai setiap sen. Haha, ini sangat mahal, aku tidak menginginkannya. Kalau begitu lupakan saja, cari gadis lain. Tang Zichen meninggalkan Tian Le Fang. Tang Zichen terutama ingin mencari tahu wanita mana yang dicari Hua Mingzi, dan kemudian, dengan serius melihat wajah Wan Hong itu. Itu benar, Tang Zichen ingin berubah menjadi wajah Wan Hong, dan ketika Hua Mingzi datang lagi, itu akan menjadi waktu terbaik untuk melakukannya. Lagi pula ada Dao Immortal di sisi Hua Mingzi, tidak mudah membunuhnya, jadi beberapa cara harus digunakan. Berjalan keluar dari Tian Le Fang, Tang Zichen segera melihat Tang Huan dan King Si menunggunya di luar. Kakak Aoshi. Tang Zichen berlari dengan tergesa-gesa. Kakak Zoumi, aku sangat senang melihatmu. Kakak King Si, aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Zoumi, aku sudah tahu apa yang kamu lakukan di Tian Le Fang hari ini, aku akan berterima kasih untuk kakekku. Apa yang saudara King Si katakan, jika bukan karena kakek King Tian Aa saya akan tetap tinggal di benua Fei Yan atas, saya hanya tidak menyangka bahwa kakek King Tian akan terbunuh oleh orang-orang yang menusuk dari belakang seperti ini. King Si mengertakkan gigi dan berkata, jangan khawatir, aku akan membalas kematian kakekku, aku akan melakukannya. Kakak King Si, serahkan masalah ini padaku, aku sudah menanyakannya. Hus, jangan banyak bicara di sini, ayo pergi dulu. Bagus. Tang Zichen tiba di kamar penginapan, baru kemudian dia berkata, gadis yang selalu didatangi Hua Mingzi adalah Wan Hong. Zoumi, aku sudah mengetahui masalah ini, sejujurnya, di ruangan ini, aku telah melihat Hua Mingzi masuk dan keluar dari Tian Le Fang tidak kurang dari 10 kali, tapi sayangnya, aku belum dapat menemukan kesempatan itu untuk membunuhnya. Setiap kali, Hua Mingzi memasuki Tian Le Fang tepat di bawah hidungku, dan aku hanya bisa menonton. Karena, setiap kali Hua Mingzi diikuti oleh Dao Immortal yang kuat, aku bahkan tidak bisa cukup dekat untuk melakukan apapun. King Si membanting tinjunya ke atas meja, terlihat sangat marah. Aku mengetahui situasi ini, tapi aku punya segala cara untuk membuat Hua Mingzi terbunuh, dan setelah itu aku bisa memastikan tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Apa solusimu? Kakak sedang menonton, omong-omong, berapa lama waktu yang dibutuhkan Hua Mingzi untuk datang ke Tian Le Fang? Dia akan keluar sekitar 2 bulan lagi, dan Hua Mingzi pasti akan datang mencari kesenangan setiap 20 atau 30 tahun sekali. Bagus, kalau begitu biarkan dia hidup selama 2 bulan lagi. Kakak King Si, sudah berapa lama kamu di sini? 30.000 tahun yang lalu, 30.000 tahun yang lalu, saya melangkah ke Dewa Surgawi, dan kemudian saya datang ke sini. Saya bisa datang begitu cepat karena kakek saya tidak pulang selama ratusan ribu tahun. Saya sangat khawatir tentang dia, dan entah bagaimana aku melangkah ke Dewa Surgawi. Hei, saudara Zoumi, kenapa kamu juga Dewa Surgawi? Tang Zichen berkata, saya telah menghabiskan jutaan tahun di Akademi Abadi dan mengalami beberapa pertemuan yang sangat aneh, jadi, saya telah menjadi Dewa Surgawi. Tidak mungkin, sangat cepat. Akademi Keabadian, yah, disitulah keajaiban diciptakan.
Juga, sayangnya, aku tidak memiliki takdir itu. Mengapa kamu harus begitu frustrasi, kakak Kingxi? Jika ada kesempatan, aku pasti akan menemukan cara untuk kakak. Ngomong-ngomong, kakak anggota keluargaku di rumah. Jangan khawatir, mereka sangat baik, hanya saja kamu telah pergi selama jutaan tahun, dan mereka sangat merindukanmu. Itu bagus, aku akan kembali ketika aku membunuh Hua Mingzi. Aku akan kembali bersamamu, saatnya aku kembali ke kakekku untuk pemakamannya. 2 bulan berlalu dengan cepat. Tang Zichen hanya bisa mengambil risiko putus asa, menyatu dengan Tian Le Fang, menyelinap ke kamar Wan Hong dan kemudian menjatuhkannya, setelah itu menyamar. Tang Zichen mengubah dirinya menjadi Wan Hong. Tang Zichen diam-diam mendengus, Hua Mingzi, kuharap kau tidak membuatku menunggu terlalu lama. Tanpa diduga, sehari setelah Tang Zichen berpura-pura menjadi Wan Hong, Hua Mingzi datang. Hua Sao, kamu di sini, hahaha. Nah, apakah Nona Wan Hong ada di sini? Tentu saja, Wan Hong menantikan penampilanmu setiap hari, Hua Sao tolong cepat. Di pintu depan, Hua Mingzi datang mengenakan kostum yang indah, dia diikuti oleh seorang pria Dao Immortal berwajah dingin dan tidak ramah. Hua Mingzi datang ke pintu kamar Wan Hong dan berkata kepada Dao Immortal di belakangnya, Leng Ha, tunggu aku di depan pintu. Ya, Hua Sao. Memasuki kamar Wan Hong, Tang Zichen segera berpura-pura menjadi Wan Hong dan berkata, Hua Sao, akhirnya kamu datang. Hahaha, Nona Wan Hong, Hua Mingzi datang untuk memberi hormat kepadamu. Hua Mingzi tersenyum dan berkata dengan nada hormat, karena Wan Hong ini, yang juga bernilai jutaan, jauh lebih kaya daripada Hua Mingzi, yang hanya mengandalkan batu abadi yang diberikan oleh keluarganya. Tang Zichen tidak lagi berpura-pura, menjijikan. Dengan demikian, Tang Zichen segera berjalan. Hua Mingzi itu tidak memiliki pertahanan sedikit pun, dan tiba-tiba Tang Zichen menguasai Hua Mingzi. Hanya sampai saat ini Hua Mingzi. Konyol. Kamu bukan Wan Hong. Tang Zichen membuat suara laki-laki, sayangnya kamu terlambat tahu. Siapa kamu? Seorang pria yang ingin kau mati. Leng Ha. Hua Mingzi langsung ingin berteriak tapi sayangnya, bagaimana Tang Zichen memberinya kesempatan, Hua Mingzi tidak bisa berteriak sama sekali. Jangan buang energimu, kamu tidak akan bisa berteriak. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membunuhku? Aku akan memberimu 2 kali lipat jumlah koin abadi, tolong lepaskan aku. Haha, koin abadi, saya seorang miliarder, bisakah Anda memberi saya koin abadi? Hua Mingzi, Anda ingat seorang pria bernama King Tian? King Tian? Siapa dia? Aku benar-benar tidak tahu, kamu salah orang. Benar saja, di matamu, kakekku King Tian semurah sehelai rumput. Tolong, saya benar-benar tidak tahu King Tian. Hua Mingzi memohon dengan getir. Tang Zichen dengan marah berkata, kalau begitu dengarkan baik-baik, kamu pernah berada di gerbangmu, seorang penjaga pintu, dibunuh olehmu karena membuka pintu sedikit terlambat, pria itu adalah kakekku. Ini, bagaimana ini mungkin? Hua Mingzi, bayar nyawa kakekku. Tidak, aku sangat bersalah, tidak adil kalau aku, Hua Mingzi tuan muda dari rumah Hua Ming, harus mati karena seorang penjaga pintu. Jadi, di matamu, hidup kakekku dan hidupmu tidak sama, tapi sayangnya, di mataku, hidupmu kurang dari jari kakekku. Pergilah ke neraka. Tidak, sayangnya, Tang Zichen telah membunuh Hua Mingzi. Tang Zichen memenggal kepala Hua Mingzi, memasukkannya ke dalam cincin spasialnya, lalu berjalan pergi melalui jendela belakang. Dao Immortal, bagaimanapun, masih berdiri di luar pintu, tapi tentu saja, kamar Wan Hong tidak benar-benar beberapa lusin kaki persegi dari kamar, yaitu mungkin juga halaman yang luas. Tang Zichen segera meninggalkan Tian Le Fang. Di seberang Tian Le Fang, Kingxi dan Tang Huan melihat Tang Zichen keluar dan berkata dengan gembira, dia keluar, saya tidak tahu apakah dia berhasil atau tidak.
Pasti berhasil, suamiku hampir tidak pernah meleset. Tang Zichen melihat ke jendela penginapan tertentu di seberang jalan dan mengedipkan mata pada Kingxi dan Tang Huan, lalu mereka bertiga terbang menjauh. Mereka bertiga segera meninggalkan klub utara dan terbang menuju benua Feian atas. Hanya setelah mereka mencapai jauh, Tang Zichen mengeluarkan kepala Hua Mingzi, dan mata Hua Mingzi masih terbuka lebar, seolah-olah dia tidak mau. "Pah!" Tang Zichen menamparkan wajah kepala itu dan memarahi, "Apakah kamu masih tidak bahagia?" Tang Huan berkata, "Lupakan saja, jangan mengotori tanganmu, itu sudah mati." Apa yang dia tahu? Saat ini, di Tian Lefang, berita kematian Hua Mingzi telah ditemukan. Pengawal Dao Immortal dari Hua Mingzi saat ini sedang diikat dengan 5 bunga, dan beberapa dewa Suan sedang menyelidiki tempat kejadian. Tentu saja, ada juga tangisan beberapa wanita dan raungan sekelompok anak buah Hua Mingzi. 1 bulan kemudian, Tang Zichen akhirnya kembali ke Northern Clublands. Segera untuk melihat keluarganya, Tang Zichen tidak bisa menahan kegembiraannya. Setelah terpisah jutaan tahun, Tang Zichen tidak pernah terpisah dari mereka begitu lama. Setelah tiba di benua Upseren Yama yang dikenalnya, Tang Zichen langsung menuju rumah. Tang Zichen segera merasakan keakraban ketika dia tiba di rumah peri yang telah lama hilang. Tang Zichen memasuki istana abadi dengan sebuah pemikiran. Istana abadi masih sama seperti sebelumnya. Saat ini, istana abadi sunyi dan tidak ada yang terlihat, semua orang harus dalam kultivasi tertutup, dan karena kultivasi maka waktu berlalu begitu cepat, jika tidak, 1 juta tahun tidak mudah dihabiskan. "Aku kembali," teriak Tang Zichen. Beberapa detik kemudian, hampir setiap pintu kamar terbanting terbuka. "Kakak, kamu kembali." "Te Zichen." Semua orang berlari. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. 1 jam kemudian, semua orang sudah tenang dari kegembiraan mereka. Tang Zichen memberitahu semua orang tentang pengalamannya di Akademi Abadi, dan lebih banyak lagi tentang bagaimana dia menjadi miliarder, yang menurut semua orang luar biasa. Tentu saja, Tang Huan dapat bertemu dengan Tang Zichen di Akademi Keabadian, yang juga tidak terduga. Malam itu Tang Zichen mengundang Kingxi, dan keluarga merayakannya secara besar-besaran. Dalam beberapa bulan ke depan, Tang Zichen berlatih banyak pil keabadian, memberikan perjalanan liar bagi semua orang. Tang Zichen memiliki banyak koin abadi, semuanya masih lebih rendah, jadi metode meludah mesin abadi masih sangat berlaku. Selama mereka mencapai immortal atas, setelah immortal surgawi, efek dari metode meludah mesin immortal tiba-tiba berkurang. 1 tahun kemudian, Tang Zichen telah melambungkan semua orang ke immortal atas. Mu Qianji almarhum dewa atas. Api kecil akhir immortal atas. Yan Xingyi almarhum immortal atas. Lu Yuxi almarhum dewa atas. Xia Xiaoxin almarhum immortal atas. Singkatnya, mereka semua adalah dewa akhir-akhir, termasuk Tang Huan, yang sebelumnya adalah dewa bumi, tapi kali ini, Tang Zichen tidak melakukan apa-apa dan melambungkannya ke dewa akhir juga. Ya. Kingxi tiba-tiba berkunjung, melihat pemandangan ini, seluruh tubuhnya konyol. Di masa lalu, saya membutuhkan waktu puluhan juta tahun untuk menjadi dewa tertinggi tahap akhir, tetapi sekarang, hanya dalam 1 tahun Anda semua adalah dewa akhir tahap akhir. Bagaimana Anda bisa membuat kami merasa? Saudara Zhoumi, di dulu ketika saya melihat Anda bangkit begitu cepat, Anda mengatakan bahwa ada peluang, tetapi sekarang Anda semua telah bangkit begitu cepat, saya tidak lagi percaya pada peluang apapun. Tang Zichen berkata, "Kakak Kingxi, alasan aku membiarkanmu memasuki istana abadi adalah karena aku tidak ingin menyembunyikannya darimu, dan aku percaya padamu." Itu benar, kami memiliki metode meludah khusus yang dapat dengan cepat mengumpulkan takdir abadi dan bangkit dengan cepat.
Namun, metode meludah ini tidak universal, di bawah dewa atas bisa cepat tetapi di dewa surgawi, kondisi untuk mengumpulkan batas abadi menjadi lebih keras, yang berarti efeknya berkurang, dan oleh saat Anda mencapai dewa Dao, saya pikir itu mungkin tidak berhasil, mungkin itu sebabnya, 9 Raja Iblis Tao pada akhirnya hanya dewa Taois abadi. Namun demikian, metode untuk bisa menjadi dewa tertinggi atau dewa surgawi begitu cepat sudah menjadi sesuatu yang diinginkan oleh banyak kekuatan di dalam Triloka. Aoshi mengangguk agak ragu. Kakak Kingxi, aku akan menyerahkannya kepadamu suatu hari nanti, meskipun kita sudah menjadi dewa surga sekarang, dan kemudian dewa Dao. Metode Tathagata tidak begitu berguna, tapi setidaknya itu jauh lebih berguna daripada mengandalkan pada sedikit kultivasi sendiri. Ini, yah, terima kasih saudara. Apa kesopanan dengan saya, saudara? Tang Zichen mengeluarkan tablet spasial dan berkata, agar tidak menimbulkan kecurigaan dari orang lain, saya akan merevisi usia mereka untuk mereka sekarang. Tang Zichen bertanya pada Tang Huan, memasuki Akademi Keabadian, kira-kira berapa tahun umur dewa atas yang terakhir tentang tingkat menengah? Ini, dalam 10 juta tahun. Bagus, kalau begitu mari kita revisi menjadi sekitar 9 juta tahun. Tang Zichen lagi, di bawah pengawasan Kingxi, merevisi usia setiap orang menjadi antara 8 dan 900 ribu tahun. Tentu saja, Tang Zichen sendiri, juga memberikan revisi yang berumur 5 juta tahun. Adapun Tang Huan, tapi agak merepotkan ibu dan kakeknya, pasti tahu berapa umurnya, jika dia memberikan modifikasi, setidaknya kakeknya tidak bisa berbohong, bagaimana melakukannya. Pada saat ini, jika kakek ipar Tang Huan curiga, katakanlah, dia memasuki tempat di mana waktu dipercepat, 1 tahun di luar dan 10.000 tahun di dalam, jadi Tang Huan telah berada di dalam selama jutaan tahun, jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit. Tang Zichen mengangguk dan berkata, sepertinya memang harus begitu. Setelah itu, Tang Zichen merevisi usia Tang Huan menjadi 8 juta tahun. Akhirnya, Tang Zichen berkata kepada Kingxi, kakak Kingxi, giliranmu. Saya sudah sangat tua, dan saya masih menambahkan. Kakak salah paham, aku merevisi usiamu menjadi 6 atau 700 ribu tahun, dan ketika aku kembali ke Akademi Keabadian, kamu juga bisa diterima dengan lancar. Ini bohong, bukan? Haha, ya curang. Tapi apa bedanya, selama aku bisa membawa kalian semua ke Akademi Keabadian? Bagus, aku tidak menyangka bisa bertahun-tahun lebih muda sekaligus. Tang Zichen sibuk berkata, tidak, tubuhmu tidak muda, modifikasinya hanya usia yang terdeteksi oleh orang luar. Berapa umurmu atau berapa umurmu? Haha, jadi begitu, kupikir itu benar-benar tidak saleh. Tang Zichen memodifikasi Kingxi menjadi 7 juta tahun juga, yang atas permintaan Kingxi sendiri. Sekarang, saatnya bagi kita untuk mengucapkan selamat tinggal pada benua Feyama atas dan kembali setelah meninggalkan Akademi Abadi selama setahun. Sebelum kita pergi, izinkan aku memberikan dupa tuanku, kata Tian Xiang. Tentu saja, bukan hanya tuanku tapi juga kakek King Tian. Kakek Kingxi juga dimakamkan di makam abadi di Pulau Upper Fellows. Setelah memberikan penghormatan, Tang Zichen membawa keluarganya dan meninggalkan benua Feyama atas, langsung menuju Akademi Dewa. Huan, berapa tahun lagi sebelum Akademi Abadi dibuka? Don Zichen bertanya. Masih lebih dari 20 tahun lagi, kurasa. Masih lama. Tidak lama, Akademi Abadi dibuka setiap 50 tahun sekali, dan 50 tahun berlalu dalam sekejap. Baik, Tang Huan berkata, hanya setahun kemudian, kita akan pergi ke klub utara, apakah pembunuhan Hua Mingzi akan diselidiki terhadap kita?
Ini seharusnya baik-baik saja. Ketika kita sampai di Akademi Abadi, pertama-tama kita akan mencoba untuk melihat apakah kita dapat menyuap penjaga gerbang untuk masuk. Jika kita dapat menyuap penjaga gerbang untuk masuk, maka tidak perlu melewatinya. Rute normal Akademi Abadi dikelola dengan sangat longgar. Begitu kita masuk, siapa yang tahu bagaimana kita bisa masuk? Tidak apa-apa. Sebulan kemudian, mereka tiba di Akademi Keabadian. Tang Zichen dan Tang Huan adalah yang pertama tiba di pintu masuk Akademi Keabadian. Berhenti. Ini kami, kata Tang Zichen kepada penjaga gerbang itu. Ini kalian. Penjaga gerbang itu juga langsung mengenali Tang Zichen dan Tang Huan. Mengapa kalian keluar begitu lama? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu keluar dan kembali dalam waktu singkat? Jika diketahui bahwa kami membiarkan kalian keluar, kami akan selesai. Salah satu penjaga gerbang menegur. Tang Zichen tersenyum, lansia, tidak ada yang terjadi di sini. Baiklah, cepat masuk, dan jangan katakan ini pada kalian nanti. Tang Zichen berkata, tidak perlu terburu-buru, aku punya urusan lain dengan kalian semua. Apalagi, saya telah membawa beberapa orang dari kampung halaman saya kali ini dan saya ingin membawa mereka masuk. Kamu gila. Penjaga gerbang itu tiba-tiba marah. Jangan khawatir, beberapa orang yang saya bawa bisa diterima jika mereka melalui jalur normal, hanya saja saya tidak mau menunggu. Bagaimana kalau saya memberi kalian 1 juta koin Xian dan biarkan kami masuk? 1 juta. Para penjaga pintu terkejut, sial, mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidup mereka. Tapi ini juga. Beberapa senior, ini 1 juta, berapa tahun kamu harus bekerja sebagai penjaga pintu di sini untuk menyelamatkan sebanyak ini? Selain itu, untuk jutaan ini, bahkan jika kamu dipecat dari Akademi Abadi itu sepadan, bukan dia. Salah satu penjaga gerbang berkata, jika beberapa dari kita membaginya, masing-masing dari kita hanya akan memiliki sisa beberapa ratus ribu. Tang Zichen tidak ingin bertele-tele dan berkata, lalu bagaimana jika kalian masing-masing punya 1 juta? Benarkah? Anda harus membayar 5 atau 6 juta. Tang Zichen sedikit patah hati, tidak benar-benar patah hati, tetapi lebih merasa layak menghabiskan begitu banyak koin abadi untuk memasuki Akademi Abadi 20 tahun lebih awal. Mu Qianji berkata, Zichen, hitung, 20 tahun untuk duduk, mengapa membuang-buang uang? Tetapi, salah satu penjaga gerbang sibuk berkata, jangan. Tang Zichen memikirkannya dan berkata, hanya saja, saya akan memberi Anda masing-masing 10.000 koin abadi, bagaimana kalau Anda membantu saya melindungi orang-orang ini dan membantu mereka menilai Akademi Keabadian setelah 20 tahun? Ini, bukankah kita menyetujui 1 juta? Maaf, saya telah memutuskan untuk tidak membuang-buang uang, masing-masing 10.000, bantu saya melindungi selama 20 tahun, jika berhasil, saya akan melakukannya, jika tidak, saya akan berhenti, 20 tahun tidak mungkin akan berbahaya. Baiklah. Beberapa penjaga pintu tampak menyesal, seharusnya tahu bahwa mereka baru saja setuju secara langsung, sekarang 1 juta hilang. Setelah Tang Zichen membayar masing-masing 10.000 koin Xian, dia dan Tang Huan memasuki Akademi Keabadian terlebih dahulu, sementara yang lainnya menunggu di tempat tinggal penjaga gerbang. Tang Zichen kembali ke Departemen Air Tearing. Begitu mereka tiba di bimbingan Tang, sekelompok Dewa Dao bergegas. Tang Zichen, kamu masih berani kembali. Tang Zichen, berapa banyak arti yang kamu gunakan dengan cara yang tidak tepat? Tang Zichen, segera tutup toko bimbingan Tangmu. Lusinan Dewa Dao mengepung Tang Zichen. Tang Zichen berteriak, di mana penasihat keamanan? Kami di sini. Semua penasihat keamanan yang disewa Tang Zichen 30.000 semuanya terbang untuk melindungi pihak Tang Zichen. Tang Zichen berkata, rekan instruktur, saya bisa mengerti perasaan Anda.
Apa yang kamu mengerti? Kami dulu menghasilkan puluhan dan ratusan dolar sehari, tapi sekarang kelas instruktur kami sebenarnya menghasilkan kurang dari 10 koin sian sehari, dan itu semua diambil dari kami olehmu. Tang Zichen berkata, saya tidak dapat disalahkan untuk ini. Jika Anda mampu membuat toko pelatihan panduan yang lebih besar dari saya, Anda dapat mengambil semua lalu lintas saya. Omong kosong, kamu jelas tidak mengikuti aturan. Hahaha, aku tidak mengikuti aturan, aku sangat ingin tertawa, kau tahu. Aturan apa? Lagi pula, aku tidak tahu. Tang Zichen mendengus, semuanya, setiap siswa bukanlah orang bodoh, bengkel pelatihan mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk, kita semua memiliki mata. Toko pelatihan di bawah bimbingan Tang saya pasti lebih baik daripada kalian semua. Jika Anda tidak percaya saya, kalian semua hanya bisa bergerak kalian semua. Saya dapat menjamin Anda dapat diyakinkan dengan teknik merobek udara yang dipraktikkan. Kata-kata yang diucapkan. 1 kali percobaan. Aku akan melakukannya. Seorang mentor tertentu melangkah maju dan segera melakukan gerakan yang disebut Shuriken ekor Phoenix surgawi. Tang Zichen tersenyum, gerakan mentor ini ekor Phoenix surgawi, aku bisa menggambarkannya dalam 1 kata, malang. Apakah itu buruk atau tidak, kamu akan tahu jika kamu memiliki 1 gerakan denganku. Tang Huan sibuk berkata, kita sekarang membahas teknik air tearing, bukan kekuatan. Kalian semua adalah dewa Dao dan Tang Zichen adalah dewa surgawi, apakah kalian baik? Tang Zichen berkata, tidak ada salahnya, meskipun saya hanya dewa langit, bukan berarti saya lemah. Jika saya benar-benar harus berjuang dengan hidup saya mungkin tidak akan kalah. Kata-kata yang diucapkan. Tang Zichen berkata, tutor ini, apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku? Benar, kamu adalah surga abadi, dan kamu memiliki keberanian untuk berdebat dengan kami dewa abadi. Tang Zichen berkata, kalau begitu aku akan menganggapmu mencoba menantangku. Benar, aku hanya tidak senang denganmu apa-apaan ini. Mentor itu berkata begitu dia menghunus pedangnya, ini adalah pedang dewa matahari dan bulan. Tang Zichen berkata, bolehkah saya bertanya siapa nama mentor ini? Orang tua bulu bumi panjang, bagaimana? Tang Zichen melihat bulu tanah yang panjang ini, yang sepanjang cacing tanah, sangat menjijikkan. Awalnya, Tang Zichen tidak ingin menantang Dao Immortal, tetapi karena terlalu banyak menolak, sepertinya dia akan maju. Tang Zichen menggunakan pedang Dewa Matahari dan Bulan serta sabre Dewa Sura pada saat yang sama, ditambah 1 mantra lagi, hukum besar pergeseran bintang, mungkin tidak akan mampu mengalahkan Pradao Abadi. Apa? Kamu baru saja sombong, kenapa kamu tidak bicara sekarang? Bulu tanah panjang itu berkata sambil mencibir. Tang Zichen berkata, bagaimana dengan ini, Long Tuqiu, dalam waktu sebulan kita akan bertarung habis-habisan di Danau 5 Dewa dari Akademi Abadi, bagaimana? Kenapa sebulan? Tidak sekarang. Kamu adalah seorang Dao Immortal sementara aku hanya seorang Heaven Immortal, aku perlu melakukan beberapa persiapan, jangan berani-berani. Baik, datanglah apa adanya. 1 bulan kemudian, Danau 5 Dewa, aku akan menunggumu. Aku juga akan menunggumu. Dengan itu, Tang Zichen membuat janji untuk bertarung. Tang Zichen berkata kepada instruktur lain yang mengelilinginya, semuanya, bubar, setelah sebulan kita akan tahu hasilnya saat kita pergi ke 5 Danau Abadi. Kamu adalah Dewa Surgawi, kamu benar-benar berani berbicara. Apa yang kamu tidak berani? Duel Heaven Immortal dengan Dao Immortal itu benar-benar tidak pernah terdengar. Tidak peduli apa, ada pertama kali untuk segalanya. Aku khawatir kamu meminta rasa malu, ayo pergi, biarkan dia pergi hari ini, dalam waktu sebulan aku akan melihat bagaimana dia akan bertarung dengan mentor Long Tuqiu. Pergi. Kelompok mentor yang mengelilingi kelompok juga pergi. Tang Huan berkata dengan cemas, suamiku, apakah kamu benar-benar yakin?
Atau apakah kita sengaja menggunakan penundaan bulan ini untuk pergi ke kakekku untuk mendapatkan dukungan? Tang Zichen tertawa, Huan, apakah kamu tidak tahu kata-kata dan tindakan suamimu? Penangguhan hukuman. Dapatkan dukungan dari kakekmu aku Tang Zichen, bahkan jika aku melarikan diri. Lalu bagaimana kamu akan berduel dengan Dao Immortal? Itulah pertanyaan tentang apa yang bisa saya lakukan. Saya juga ingin mencoba untuk melihat apakah mungkin bagi saya untuk mengalahkan Dao Immortal yang mengembangkan pedang Dewa Matahari dan Bulan. Bagaimana mungkin, Dao Immortal? Meski demikian aku dapat dengan mudah menemukan cacat pada pedang Dewa Matahari dan Bulan yang dibudidayakan oleh Long Earth Fur, dan satu-satunya hal yang perlu aku khawatirkan adalah dia jauh lebih tinggi dariku. Tapi apa? Aku bisa mengombinasikan pedang, dan saya telah mengembangkan hukum besar pergeseran bintang, jadi mengapa tidak mencobanya? Bersambung.